BDM melihat kondisi proyek dan akan menyerap lapangan pekerjaan. Diperkirakan membutuhkan 8.000 karyawan. Hari ini menuju Indramayu, ini salah satu areal yang oleh saya didorong untuk terjadi percepatan pembangunan agar ada serapan tenaga kerja yang tinggi. Ya Bu, siap. Sehat. Sehat Bu ya. Sehat Bu. Nuhun ya. Saya kesana dulu ya. Ya, agar ada serapan tenaga kerja yang tinggi. Ini arealnya kurang lebih di sini 100 hektar. Ini saya mempercepat. Jadi kalau orang nanya, kok Kang Deddy belum banyak lowongan kerja? Saya baru kerja selama 3 bulan. Dari 3 bulan ini saya mendorong investasi di Jawa Barat masuk, termasuk di Indramayu. Nanti di sini sekitar 8.000 karyawan, terutama perempuan, bisa bekerja di sini di kawasan pabrik sepatu. Ini Indramayu sudah mulai masuk investasi. Ya Pak. Kerja di sini. Kerja di sini. Iya. Dan berapa kali? Udah 3 bulan. 3 bulan. Berapa upahnya sehari? Ada yang 200, ada yang 150. Proyek kalau Indramayu gede ya 200 ya. Nah, kita kasih cerita di Indramayu sudah mulai masuk investasi. Ya. Tenang. Ya. Nah, sini, ini warganya ini. Nah, ini karyawan proyek. Di sini akan dibangun kawasan industri, pabrik sepatu diantaranya ya. Ya, ini bapak-bapak di sini bangun proyeknya sudah lama belum? Sudah berapa bulan? Mana yang gajinya 150, mana angkat tangan yang 150? 150. Ada yang 200 enggak? Ada. Bapak bagian apa sini? Bapak bagian apa kerjanya? Bapak rakyat Pak. Oh enggak, ikut jadi karyawan enggak? Kenapa nggak ikut kerja? Ikut kerja. Bapak asal mana? Sini, di RT sini. RT mana? RT 4. RT 4. Sebagai apa kerja sini? Kepala kerja. Mandor. Mandor. Bapak apa? Kerja biasa. Bekerja bagian apa? Dengan lupa. Nembok apa ngaduk? Nembok. Nembok berapa sehari? 160. 160 ya. Bapak apa? Tukang. Tukang berapa? 150. Nah, nanti anak-anaknya persiapin jadi karyawan sini ya. Oke. Biar wong Indramayu pada kerja. Punya pabrik ya. Pokoknya orang Indramayu well. Jalan. Ayo kasih jalan. Foto-foto. Ya. Kasih jalan. Kasih ya. Kasih. Ya, kasih. Udah. Ya. Kasih. Ya. Kenapa? Ya. Apa? Kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di sini ada senior saya, Pak Herman Hairon, anggota DPR RI. Sekarang sudah jadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Tangan. Ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini Kang Sabil, kapasitasnya bukan sebagai anggota DPRD, tapi sebagai bagian dari manajemen perusahaan yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian ada Kepala Dinas Pondal 1 Pintu dan kawan-kawan di lingkungan kerja PT Freeview International. Saya lihat kawasan ini ingat Purwakarta tahun 90-an. Sebelum tumbuh industri seperti sekarang, itu orang bangun PT, perusahaan-perusahaan Korea bangun perusahaan boneka, kemudian kain, baju, sweater. Nah, seperti ini polanya. Saya justru hari ini memang daerah menjadi kantong kemiskinan yang harus segera berubah. Itu diantaranya wilayah Majalengka, wilayah Indramayu, wilayah Kuningan, dan sebagian utara Subang. Tapi kalau Subang hari ini lagi terjadi percepatan, dan wilayah Cirebon. Sehingga pilihan kerjanya harus melibatkan banyak orang, bukan high teknologi. Salah satu industri yang hari ini ditumbuh di sini adalah pabrik sepatu, kan? Bener nggak? Nah, pabrik sepatu biasanya melibatkan banyak orang kerja, 5.000, 6.000, 8.000, bahkan sampai 10.000. Nah, untuk menuju sampai pabrik sepatu, ada pabrik yang dibangun. Orang kerja juga nih, ada tukang tembok, tukang gali, bener nggak? Security, mandor, ya kan, sopir truk, bener nggak? Nih ibu, ada yang suaminya kerja nggak di sini? Ada mana? Ada mana? Sini ibu, suaminya sok jelasin. Ini kan ekonominya muter. Nah, sini mana? Maju sini. Oke. Suaminya kerja sini. Oke. Ini kan harus biar ngejelasin ke masyarakat bahwa lapangan kerja di Jawa Barat insya Allah tahun 2026 akan booming karena pabrik di mana-mana mulai beroperasi. Nah, nggak apa-apa. Ibu ini lihat, suaminya baru kerja buruh harian lepas aja udah subur begini badannya. Oke. Nah, suamimu kerja. Ya. Namanya siapa suaminya? Mahfud. Udah berapa lama nikah? 7 tahun. 7 tahun. Punya anak berapa? 1. Tapi bikin masih? Enggak, bikin masih? Masih seminggu 2 kali? Lebih. 3 saya tahu. Bener kan? Aduh, jangan malu-malu, akuin aja. Kenapa saya nanya begitu? Karena saya nggak nemu-nemu. Oke. Suaminya menjadi apa di sini? Jaga malam. Oh, bagian jaga alat berat. Piket. Jaga malam. Ya. Kalau suaminya jaga malam berarti siang ketemu ibunya. Akan malam. Malam ketemu nggak sama ibu? Enggak. Kalau bilang ketemu berarti jaganya nggak bener. Oke. Berapa upahnya? Berapa? 100.000 semalam. Oh, ada bupatinya. Oh, lihat tepuk tangan buat bupatinya. 100.000 semalam. Bupati. 100.000 semalam. Sebelumnya kerja apa? Enggak, bupati. Ya. Sebelumnya kerja apa? Sawah. Oke. Bangga, duduk lagi ya. Ya. Mana? Lagi? Ada yang kuli nembok nggak di sini? Mana? Suaminya kuli nembok. Mana? Sini. Mana? Ayo sini. Suaminya. Udah luar biasa sekarang orang Jawa Barat. Suaminya kuli apa? Kuli nembok. Berapa gajinya? Kurang 150. 160 tadi bilang 10.000 nggak dikasih nih kayaknya. Oke. Udah gajian berapa kali? 3 kali. Gajiannya berapa minggu sekali? Kadang 10 hari. Kadang 10 hari. Tapi lancar. Alhamdulillah lancar. Ibu bersyukur nggak ada pekerjaan di sini? Alhamdulillah Pak. Ibu punya anak gede nggak? Umur berapa? Udah nikah 1, SMA kelas 1. SMA kelas 1. Yang udah nikah udah kerja belum?
Ya. Perempuan. Kerja di mana? Sekarang enggak. Nganggur. Berarti kan punya harapan kerja di sini nanti. Ya, insya Allah. Pengen kerja di sini nggak? Pengen. Lulusan apa sekolahnya? SMP, SMA? SMK, udah cocok. Nanti bisa kerja di sini kan? Nah, jadi kerjanya di sini. Nanti ibu yang ini sekolah nggak? Belum. Baru masuk. Baru masuk. Ini anak ibu. Ya. Yang Buatan ibu asli. Awas jangan main HP, nanti bawa ke barak. Ya, jangan. Ya. Ya, makasih. Sekarang banyak anak-anak ketemu saya langsung begini, takut dibawa ke barak. Ya, mak yang ke suaminya, oh ya dipotong. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, dan kemudian seluruh warganya nanti jagain industrinya ya. Jangan diganggu ya. Jangan ada preman-premanan. Kalau ada preman-premanan saya tangkap ya. Setuju nggak? Dan kemudian mudah-mudahan ke depan di sini bukan hanya 50 hektar. Mudah-mudahan bisa 1.200 hektar. Tinggal nanya ke Pak Bupati, ini di RUTR-nya sudah kawasan industri? Sudah. Nah, tinggal berikutnya saya nanya, airnya dari mana? Air. Kebutuhan airnya? Bawah tanah? Ada? Ada. Cukup. Nah, ini Pak Pak Ketua DPRD, ini yang harus kita bahas bersama, ya. Satu sisi kita melarang air bawah tanah, satu sisi nggak ada pilihan kecuali air bawah tanah. Kalau sekarang bagaimana? Ya merem aja dulu, saya nyala jalan terus aja, benar nggak? Ya gimana? Nggak ada pilihan lain. Ya, yang penting tapi air bawah tanahnya aman ada? Ada. Oke, bendungan ada? Bendungan apa? Oke, berarti yang berikutnya adalah Pak Ketua DPRD, kita harus segera mengalokasikan biaya membangun jaringan air bersih dari bendungan ke sini. Itu caranya. Bangun kawasan penunjangnya. Listriknya udah aman. PLN-nya udah connect. Udah ACC ya. Berapa megawatt? Berapa? 1,2 megawatt. Ya, aman. PLN-nya udah, izinnya udah. Bangun gardunya sudah belum? Nah, berarti ini gubernurnya ngerti. Bener gak? Oke, jaringan telekomunikasinya? Masih kurang. Telkomnya udah komunikasi belum? Oke, harus didorong, kan itu bagian dari teknologi. Tinggal nanti kalau jalan masuknya pakai yang tadi. Sudah ada. Jadi gede, tapi jalan masuk sininya jelek. Yang warganya. Udah, minggu depan saya bangunin jalannya. Soalnya kalau nunggu Pak Bupati itu pasti tahun depan. Dan nanti kasih tahu kepala PU ya, saya itu tidak usah pakai dana APBD. Banyak perusahaan-perusahaan yang membantu saya mengeluarkan CSR untuk bangun jalan-jalan. Kalau yang hanya 1 miliar, 1,5 miliar kita kerjakan, ya, biar cepat. Benar gak? Benar gak? Iya, karena untuk itu, ini mau jaga pabrik nggak? Mau digangguin nggak? Kalau gangguin nggak boleh ada pabrik di sini. Siap jaga? Kurang dia mah ngomongnya Sundanya. Oh, benar. Ayo nugelis sawah. Tahu bupatina duda. Hah? Naon gubernurna? Apa orang teh dudanya? Benar. Ini rame orang dia kabeh. Ieu pabrik atau teu? Resep teu? Aya garawe teu? Doakan pabrikna sing gancang anggeus. Ini progresnya berapa bulan sampai mesin masuk? Untuk saat ini karena masih menunggu